Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan contoh permasalahan dalam rangkaian listrik baik seri maupun paralel. Nah, dikarenakan keterbatasan waktu di kelas sehingga Bapak membuat video ini agar kalian lebih bisa memahaminya dan belajar di rumah. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Nah, perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Terdapat 4 buah lampu, yaitu sebagai berikut. Lampu pertama dengan besar hambatan R1 4 ohm terletak pada ruangan pertama. Kita anggap ini R1 ini adalah sebuah lampu yang terletak pada ruangan pertama atau kamar pertama gitu ya. Kemudian lampu kedua dengan hambatan R2 6 ohm terletak pada ruang kedua. Lampu ketiga dengan hambatan R3 6 ohm terletak pada ruang 3, dan lampu keempat dengan hambatan R4 sama dengan 6 ohm terletak pada ruang 4. Jika besar tegangan listrik adalah 9 volt dan Ani diminta untuk membuat ruang 1, ruang 3, dan ruang 4 memiliki nyala terang yang sama, namun tanpa merubah nilai arus sebelumnya. Maka berdasarkan teks di atas, identifikasilah permasalahan yang ada di teks tersebut. Yang kedua, buatlah rancangan strategi penyelesaian masalah berdasarkan identifikasi pada pertanyaan yang A. Yang C, terapkan strategi yang sudah Anda rancang dan dapatkan solusinya. Yang D, periksalah solusi yang Anda dapatkan dan bandingkan dengan rekan sejawat. Oke, jawabannya yang pertama, dengan menggunakan langkah-langkah keterampilan penyelesaian masalah, kita buat dulu pertanyaan yang A. Berdasarkan teks di atas, identifikasilah permasalahan yang ada di teks tersebut. Jadi, kita identifikasi dulu permasalahannya. Nah, permasalahannya itu adalah Ani diminta untuk membuat ruang 1, ruang 3, dan ruang 4 memiliki nyala terang yang sama tanpa merubah nilai arus sebelumnya. Jadi kita pahami dulu permasalahannya. Sudah kita pahami permasalahannya, kita tentukan rencana strategi penyelesaiannya. Nah, seperti yang sudah anak-anak pelajari pada praktikum maya sebelumnya, kita sudah menyimpulkan bahwa terdapat 2 jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Pada rangkaian seri itu memiliki nilai arus yang sama, sedangkan pada rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama. Untuk membuat rangkaian 1, 3, dan 4 memiliki terang yang sama, maka harus diganti nilai hambatannya. Oke, setelah kita membuat rancangan strategi penyelesaian masalahnya, kita laksanakan strategi tersebut. Nah, dari ini kita bisa kerjakan. Oke, kita lihat bahwasanya nilai R1 tadi berapa? Nilai R1 di sini ya, nilai R1 adalah 4 ohm. Nilai R2 dan R3-nya 6 ohm. Di sini 6 ohm, di sini 6 ohm. Dan R4-nya nilainya adalah 6 ohm juga. Nah, kemudian tegangannya adalah 9 volt ya. E1 sama dengan 9 volt, E2 sama dengan 9 volt. Jadi ada 2 buah baterai di situ. Oke. Nah,
Langkah pertama untuk menyelesaikannya, kita sederhanakan dulu rangkaiannya. Di sini ada R3 dengan R4. Ini yang disusun secara seri. Maka kita gunakan rumus rangkaian seri ya, sama dengan R3 ditambah R4. Nah, R3-nya adalah 6, R4-nya adalah 6, maka hasilnya adalah 12 ohm. Nah, R3 dan R4 ini sudah disederhanakan menjadi satu. Jadi kalau kita gambarkan ulang, ini menjadi sebuah hambatan gitu, 2 menjadi 1. Nah, bayangkan ini adalah ada sebuah hambatan saja. Di sini ada R1. Jadi R1 dengan R seri gitu ya. R1 dengan R seri. Susunannya adalah sebuah rangkaian paralel. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan rumus rangkaian paralel 1 per RP sama dengan 1 per R seri ditambah 1 per R1. Nah, 1 per R serinya tadi adalah 12. R1-nya adalah 4. Oke, maka kita samakan penyebutnya. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya kita ambil di sini adalah 12. 12 bagi 12, 12 bagi 12, 1. 1 kali 1, 1. Ditambah 12 bagi 4, 3. 3 kali 1 adalah 3. Jadi kita jumlahkan 1 tambah 3, 4 per 12. Nah, untuk menentukan berapa R paralelnya adalah kita balik. Jadi 12 per 4 sama dengan 3 ohm. Jadi rangkaian paralelnya adalah 3 ohm. Nah, sekarang coba kembali lagi ke rangkaiannya. Ini tadi kita lebur jadi satu menjadi sebuah rangkaian, namanya rangkaian seri. Satu kan? Oke. Kita gambarkan saja biar lebih jelas. Oke, ini kita sebut R1 gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai R seri gitu ya. Jadi ini rangkaiannya paralel, makanya diselesaikan dengan ini. Nah, sekarang rangkaian ini kita paralelkan, maka dia menjadi seperti ini kan. Jadi rangkaian paralel, kemudian di sini ada R2. Nah, rangkaian R paralel dengan R2 ini tersusun secara seri gitu kan, secara seri dia. Ini kita tinggal tarik kabelnya, kita tarik gini ya, maka ini jadi R4 tambah R2, jadi dia lurus, maka dia disusun secara seri. Nah, susunan serinya itu kita buat dengan R total, jadi R akhir gitu ya. R paralel ditambah R2. R paralelnya adalah 3, R2-nya adalah 6. Jadi 3 tambah 6 sama dengan 9 ohm. Nah, kita dapatkan hambatan totalnya. Kemudian kita coba cari arus yang mengalir. Arus yang mengalir adalah kita rumuskan dengan I sama dengan V per R. Nah, R yang kita gunakan adalah R total. V yang kita gunakan adalah V total. Nah, R totalnya sudah dapatkan tadi 9. V totalnya berapa? V totalnya kita lihat di sini. Tegangan E ini juga tegangan ya, simbol lainnya E bisa juga dengan V. Nah, E ini nilainya 9, ini 9. Kalau dia disusun seperti ini, maka kita tinggal jumlahkan. Jadi 9 tambah 9 sama dengan 18 volt. Nah, kita bagi 18 bagi 9 adalah 2. Jadi, arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 2 ampere meter. Permasalahan yang diminta tadi adalah kita diminta untuk membuat nyala lampu pada ruang 1, ruang 3, dan ruang 4 itu menyala terang yang sama tanpa merubah besar arus yang dilihat sebelumnya. Nah, kita belum tahu berapa besar arus yang sebelumnya. Kita cari dulu berapa besar arus sebelumnya.
Nah, untuk menentukan besar arus sebelumnya, kita lihat dulu rangkaian. Coba. Oke. Di sini mengalir arus gitu ya. Mengalir arus, misalkan arus yang mengalir adalah sebesar I. Arus yang mengalir adalah sebesar I. I ini akan bergerak terus gitu ya, dari ke bawah naik ke atas sampai ke titik percabangan ini. Arus akan bercabang, bercabang ke atas kita simbolkan dengan I1, bercabang ke bawah kita simbolkan dengan I2. Oke, Bapak ulangi. Arus yang mengalir itu adalah sebesar I, arus total. Kemudian dia bergerak ke atas, dia akan bercabang nih, bercabang ke atas dengan besar I1, bercabang ke bawah dengan besar I2. Nah, I1 ini akan mengalir pada hambatan pertama, pada bola lampu yang pertama. Sedangkan I2 mengalir pada bola lampu yang ketiga dan keempat. Nah, untuk menentukan berapa besar nilai I1 dan I2, kita bisa menggunakan persamaan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Nah, sekarang kita lihat dulu tegangan antara ujung-ujung kabel. Nah, ujung di sini kita misalkan sebagai A kecil. Ujung yang di sini kita misalkan sebagai B kecil. Nah, VAB rumusnya itu kan I sama dengan V per R. Kita tentukan dulu berapa besar tegangan antara titik A dan B. Tegangan antara titik A dan B itu rumusnya adalah I kali RAB. I kali RAB. Rumusnya dari mana, Pak? Rumusnya kan begini kan ya, I sama dengan V per R. Segitiga rumus mungkin sudah pernah diberikan oleh Pak Sir Erwan gitu ya. Kalau yang ditanya tegangan maka I kali R. Kalau yang ditanya arus maka I sama dengan V per R gitu ya. Nah, pun juga sama dengan ini, karena yang ditanya adalah VAB, maka rumusnya adalah I dikali RAB gitu ya. Nah, I-nya kita sudah dapatkan tadi, I totalnya adalah 2 ampere. RAB-nya kita dapatkan, coba lihat RAB. A dan B ini adalah 3 buah lampu R1, R3, dan R4. Nah, susunan R1, R3, dan R4 ini kan R1, R3, dan R4 ini disusun seri, sedangkan ini paralel. Jadi R3 dan R4 ini disusun paralel dengan R1. Nah, coba perhatikan hitungan kita tadi. Yang mana yang merupakan RAB. RAB itu berarti yang R paralel ya. RAB itu adalah R paralel. Kenapa R paralel? Karena ini disusun seri, kemudian diparalelkan dengan ini. Jadi antara titik A dan B ini ada rangkaian ini. Maka kita gunakan R paralel tadi, hasilnya adalah 3 ohm. Hasilnya 3 ohm, maka RAB-nya adalah 3 ohm. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6 volt. Oke, sama ya, ini kunci jawabannya. Jadi tegangan yang mengalir antara titik A dan B adalah 6 volt. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapa besar I1. Nah, I1 ini adalah V per R1. V-nya V apa? V-nya adalah VAB. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah tegangan yang mengalir pada R1 gitu ya. VAB-nya 6. R1-nya berapa? R1-nya 4. 6 dibagi 4 sama dengan 1,5 ampere. 1,5 ampere. Sekarang I2 berapa, Pak? I2-nya VAB per R2. Bukan R2 ya. R3 dan R4. R3 dan R4 itu disusun seri, sehingga kita pakai RS gitu ya. Kita pakai RS di sini ya. Jadi I2 itu kan arus yang mengalir pada
ini kan rangkaian yang bawah. Di sini R3 dan R4 disusun seri kan. Makanya VAB per RS. V-nya 6, V-nya 6, RS-nya 12. Maka 6 bagi 12 0,5 ampere. Coba perhatikan. Di sini I1 mengalir 1,5, di sini I2 mengalir 0,5. Coba dijumlahkan. 1,5 tambah 0,5 sama dengan sama dengan 2 ampere. Benar tidak? Benar, karena di sini kan kita menghitung arus total yang mengalir tadi adalah 2 ampere. Nah, adalah 2 ampere ya. Jadi di sini mengalir arus sebesar 2 ampere. Ketika berada di sini dia bercabang jadi I1 dan I2. Nah, I1-nya ini besarnya 1,5, I2-nya ini besarnya 0,5. Ketika dijumlahkan menjadi 2 ampere. Kita lanjutkan. Untuk membuat nyala lampu pada R1, R3 dan ruang 1, ruang 2 dan ruang 3 dan ruang 4 menyala terang sama tanpa merubah besar arus sebelumnya baik I1 maupun I2 arus sebelumnya, maka I1 harus sama dengan I2 yaitu sebesar 1 ampere. Kenapa? Kalau seandainya arusnya sama kan tadi arusnya adalah 2 ampere ya. Arusnya kan 2 ampere nih. Supaya nyala lampu di sini dengan nyala lampu di bawah ini sama terangnya, maka arus yang mengalir di I1 dengan I2 harus sama gitu ya, harus sama nilainya itu sebesar 1 ampere. Nah, untuk memperoleh nilai I1 itu 1 ampere syaratnya R1 harus 6 ohm. Sedangkan untuk I2-nya syarat RS-nya harus 6 ohm juga. Karena R3 dan R4 ini disusun seri, maka 6 dibagi 2 3 kan, jadi R3 sama dengan R4 yaitu 3 ohm. Jadi kesimpulannya adalah Ani harus mengganti lampu dengan R1 sebesar 6 ohm dan R3 sama dengan R4 yaitu 3 ohm. Nah, bagaimana cara kita memeriksa jawaban kita ini benar atau salah? Kita dengan menggunakan keterampilan yang pemecahan masalah yang terakhir, yaitu kita harus bisa kembali memeriksa solusi atau kita menyimpulkan solusi permasalahan yang kita hadapi. Nah, coba lihat di sini ada RS, kita hitung ya. RS sama dengan ini ya, R3 dan R4. Kita jumlahkan R3 kita tadi kan 3 ohm ya. Berarti 3 ohm tambah 3 ohm sama dengan 6 ohm. Kemudian kita cari rangkaian paralelnya sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R1. Nah, RS-nya tadi adalah hasil dari yang R3 dan R4. R3 dan R4 dijumlahkan, berarti kan 1 per 6 ditambah 1 per 6. Hasilnya adalah, hasilnya adalah bisa dihitung ya. 1 per 6 tambah 1 per 6 berarti kan 2 per 6. Nah, karena kita cari R paralel ini dibalik, jadi 6 per 2 sama dengan 3 ohm. 3 ohm. Jadi R totalnya adalah RP ditambah R2 yaitu 3 ditambah 6. Kenapa Pak? Kan di sini udah jelas ya. Hasilnya tadi kan di sini 3 ohm. R2-nya 6, sehingga kita jumlahkan jadi 9 ohm. Coba kita buktikan I sama dengan V per R. Hambatan totalnya kan 18 per R totalnya 9 sama dengan 2 ampere. Karena nilai I-nya sama dengan 2, artinya tanpa mengubah nilai arus sebelumnya, maka jawaban kita terbukti benar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.